tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat GBI Bethel Harapan Indah harus antusias memuji Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama satukan hati berdoa. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memasuki bulan ketiga di tahun ini. Semua hanya karena perkenanan Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena campur tangan Tuhan. Tidak ada satupun alasan kami memegahkan diri kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena roh Allah yang bekerja secara sempurna dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kami umat-Mu Tuhan, hampiri hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami tanggalkan beban kami tanggalkan masalah kami tanggalkan kesombongan kami, keangkuhan kami. Kami sujud menyembah Tuhan, kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan pujian kami ini semua tentang Tuhan. Bukan tentang kami tapi tentang Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk melawat setiap kami. Demi nama Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan bersyukur saudara. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Sama-sama kita katakan saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tambah keagungan. Mari panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sekali lagi umat Tuhan, katakan masuk
Sama-sama kita angkat tangan kita, saudara, katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan lebih sungguh, katakan Yesus. Kami angkat tangan kami tinggi, Tuhan, kami nyatakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan, yes, hanya untuk satukan hati kita, satukan roh kita menyembah Tuhan bersama-sama. Biar Tuhan disukakan, biar Tuhan disenangkan. Haleluya. Kami arahkan hati kami menyembah Tuhan. Kami arahkan roh kami, jiwa kami meninggikan Engkau Yesus. Mari sembah Dia lebih sungguh lagi sekarang Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu, sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada lain yang layak disembah selain nama Yesus. Terima kasih. Mari di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata
kita mari masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Tidak peduli seberapa berat beban saudara hari-hari ini, mari kita mau fokus kepada Tuhan saudara. Mari kita mau fokus dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita saudara. Sembah. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. Kami sembah hanya Engkau Tuhan. Mari dalam hadirat-Nya sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Tanganmu saudara, tinggikan Dia, katakan dimuliakan, tinggikan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
raja. Kami angkat tangan kami, ini pengakuan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Lawatan Allah powerful di tempat ini. Dan kami rindu lebih lagi merasakan jamahan Tuhan. Demi nama Yesus, umat Tuhan yang siap tinggikan Dia lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Boleh lihat kiri kanan saudara, lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita tinggikan Dia dengan pujian-pujian yang baru. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Sama-sama katakan dengan iman kita. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan laut, bangkitkan semua loncat saudara, katakan dengan iman. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari jemaat Tuhan lebih antusias lagi, katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan saudara, ayo. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tangan sama-sama katakan saudara. Satu-satunya penebus, kalahkan laut, bangkitkan jiwa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan buat pemusik kita saudara. Sama-sama katakan para papa papa papa. Haleluya. Para papa papa papa. Sekali lagi. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Lebih semua lagi nama Tuhan katakan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Lebih sungguh lagi saudara katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Sama-sama kita katakan para papa papa papa. Para papa papa papa. Sekali lagi bersama-sama. Para papa papa papa. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita saudara. Haleluya.
Jemaat GBI Battle Harapan Indah, worship harus jadi DNA kita. Amin saudara, tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kesesakan di dalam hidup kami. Walaupun badai silih berganti, kami tetap melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, Kasih-Mu menguatkanku. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita naikkan syukur kita bagi Allah kita yang baik saudara. Seberat apapun badai yang saudara alami hari-hari ini, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidup saudara. Mari pegang janji Tuhan, jangan ragukan akan kasih setianya. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat kedua tangan saudara dengan iman. Katakan dengan sungguh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi dengan sungguh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata
Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, pengabdian, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan, Tuhan kemenanganku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Lebih lagi beri kemuliaan yang meriah. Haleluya. Tuhan, Engkau memberi kemenangan. Haleluya. Oh haleluya. Hanya Engkau yang kami layak puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, menjamah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan. Yes, amin. Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan iman, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan iman katakan berdaulat. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kami, tidak ada hal yang kami harus takutkan dalam hidup ini. Sekalipun badai silih berganti, sekalipun gelombang hidup kami harus melewati, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami percaya Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba waktunya kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar kebenaran-Mu yang pagi hari ini kami dengar
menguatkan kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan, supaya kami mampu melewati hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin, haleluya. Saudara-saudara, saya juga ingin menyambut sekitar 50 hamba Tuhan yang telah mengikuti Bethel Open House dari kemarin sampai hari ini. Dan saya percaya kita sama-sama belajar untuk bisa menumbuhkan gereja dimanapun Tuhan tempatkan, baik yang dari GBI maupun bukan dari GBI, karena kita adalah saudara di dalam Kristus. Jadi pesertanya memang dibatasi, mestinya 40, tapi karena waiting listnya panjang jadi 50, saudara-saudara, dari 33 gereja, 13 kota di Indonesia. Deli Serdang, Batam, Jambi, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Semarang, Mojokerto, Surabaya, Palu, Polewali, Mandar, Manado. Haleluya, puji Tuhan. Doa dan harapan saya untuk rekan-rekan hamba Tuhan, kiranya selama 2 hari kita di sini kita mendapatkan berkat rohani dan mengalami impartasi kuasa Roh Kudus. Pada akhir Juni nanti rencananya kita akan mengadakan batch yang kedua, dan tentu peserta yang berbeda supaya kita bisa sama-sama belajar. Tapi setelah ini pun masih ada coaching yang dilakukan secara umum. Dan kalau ada gereja yang berminat untuk mengikuti coaching secara lebih personal, lebih private, maksudnya dari satu gereja lokal, kita juga akan memberikan masukan, bahan-bahan, dan ada diagnosa kesehatan gereja yang memang harus diisi. Lalu kita berusaha memberikan petunjuk bagian-bagian apa yang kurang, yang perlu dilengkapi, sehingga semua gereja di Indonesia bisa mengalami pertumbuhan bersama. Haleluya. Baik, dalam ibadah 1 dan 2 ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diproses lebih sabar. Dalam ibadah 3 dan 4 saya akan menyampaikan firman dengan judul diproses lebih tabah. Mesti sabar dan tabah dalam segala tantangan. Kalau saudara mengikutinya lewat YouTube, saudara bisa ketik sekarang diproses lebih sabar. Saudara yang ada di gereja bisa ucapkan bersama saya 2, 3, diproses lebih sabar. Saya mau diproses lebih sabar. 2, 3, saya mau diproses lebih sabar. Kasih tahu kiri kanan, kamu harus diproses lebih sabar. 2, 3, kamu harus diproses lebih sabar. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sebagai orang-orang Kristen seharusnya kita memiliki karakter yang makin hari makin serupa seperti Yesus. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Masalahnya kadang-kadang kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus tapi sifatnya tidak mirip seperti Kristus. Nama kita terlalu bagus. Ada orang pergi ke restoran, disodori menu, dia baca, dia tertarik kepada salah satu menu. Es samudra hitam. Wah, keren namanya. Begitu dia pesan, yang datang saudara tahu apa? Es cincau, saudara-saudara. Es samudra hitam. Kondisinya tidak seperti namanya. Saya dulu waktu masih di Tasik, kadang kalau pelayanan ke Jakarta naik bus.
Saya pernah naik bus, mereknya Bahagia. 2 kali mogok saudara. Dan akhirnya saya harus pindah ke bus yang lain. Saya tunggu di pinggir jalan, ada bus melintas. Mereknya Harum. Begitu saya masuk, baunya minta ampun. Nah kadang kita menyebut diri Kristen, tetapi sifat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mestinya kita lemah lembut, mestinya kita rendah hati, mestinya kita sabar, mestinya kita mengasihi. Tapi seringkali kita sombong, kasar, iri hati, cemburu. Dan ini yang perlu diproses oleh Tuhan dalam hidup kita. Orang kalau sudah jadi anak Tuhan, sudah gak boleh ngomongnya itu kasar. Anak bego, tolol, suami goblok. Waduh, udah gak perlu ada hal semacam itu. Satu kali ada seorang ayah marah kepada anaknya karena anaknya nilainya jelek. Dasar anak bego katanya. Anaknya kaget. Dia bilang, papa saya memang nilainya jelek. Tapi papa kan majelis gereja, masa ngomong bego? Kata-kata kasar. Papanya kaget juga, anaknya menyindir dia. Dia putar otak, dia bilang, nak, bego itu bukan kata-kata kasar. Bego itu kata-kata motivasi. BEGO, bangkitlah engkau, gunakan otakmu katanya. Ini bapak pinter aja ngeles saudara sekalian. Tapi mestinya kan kata-kata yang mendorong, memotivasi yang muncul di dalam perkataan kita. Ada loh keluarga yang ribut terus. Karena apa? Suaminya cemburuan banget. Masa istrinya ngobrol sama tukang sayur di depan rumah aja curiga? Ngapain lu ngomong-ngomong sama dia lama-lama lagi? Loh saya kan lagi nawar pak. Bohong, jangan-jangan ada maksud tersembunyi. Loh tersembunyi apa? Sampai kalau istrinya itu naik delman, ditanyain sama suaminya, tadi kudanya laki atau perempuan? Lah kan sakit jiwa kalau model gini saudara sekalian. Wah sifat-sifat kadang-kadang walaupun kita udah namanya orang Kristen, masih tidak berkenan kepada Tuhan. Curigaan. Seorang suami jam 2 subuh bangun karena dia dengar HP istrinya bunyi. Tidit, tidit. Dia pikir siapa jam 2 subuh meng-SMS istri saya. Sambil ngantuk-ngantuk, dia cari handphone istrinya. Dia lihat, dia kaget karena ada tulisan beautiful. Wih, istri saya ada yang goda jam 2 subuh. Kurang ajar nih. Langsung dia bangunkan istrinya. Bangun, bangun, ayo ngaku. Siapa yang kasih tulisan beautiful? Istrinya juga bingung. Gosok-gosok mata, ngantuk berat. Dia baca. Dia pukul pundak suaminya. Jangan gampang nuduh ya. Baca yang bener. Ini bukan beautiful, baterai full. Rupanya dia punya aplikasi saudara sekalian. Jadi kalau sudah full bunyi supaya bisa dicabut itu kabelnya. Loh kadang-kadang kita ini udah ngaku diri Kristen, murid Yesus. Tapi sifat kita ini loh yang masih perlu diproses. Karakter kita yang masih harus dibentuk oleh Tuhan. Makanya saya hari ini mau mengajak saudara melihat sebuah profil murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Yohanes itu adalah nelayan yang menjala ikan di Danau Galilea. Saudaranya Yakobus. Yohanes dan satu lagi Petrus kemudian menjadi 3 murid utama dari Yesus. Waktu Yesus pergi ke Taman Getsemani yang dibawa 3 serangkai ini. Yohanes, Yakobus dan juga Petrus. Yohanes inilah penulis Injil Yohanes. Surat 1, 2, 3 Yohanes. Dan juga Wahyu. Saudara-saudara, dia disebut sebagai murid yang kekasih. Dia adalah satu-satunya murid yang berani bersandar di dada Yesus. Kenapa dia disebut sebagai murid yang terkasih? Apakah karena karakternya paling bagus? Apakah karena sifatnya paling mirip seperti Yesus? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ternyata walaupun dia murid Yesus, karakternya itu tidak baik, saudara. Yang pertama, saya melihat Yohanes itu orang yang egois.
orang yang mementingkan dirinya sendiri. Matius 20 ayat 20 dan 21 berkata, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud menyembahnya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ibunya Yohanes dan Yakobus datang. Nama ibunya ini Salome, saudara. Suaminya namanya Zebedeus. Dan saudara perlu tahu, Salome ini adalah saudaranya dari Maria, ibunya Yesus. Sehingga kalau boleh dibilang, Salome ini adalah bibinya Yesus. Nah, ini dua orang anak pakai jurus nepotisme, majuin emaknya untuk ngomong sama Yesus supaya mereka bisa duduk di kiri dan kanan ketika Yesus memerintah kelak di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, bahkan sebetulnya kalau kita baca ayat paralelnya dalam Markus 10 ayat 35 dikatakan demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, yang ngomongannya sama, minta duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Ada perbedaan antara Matius dan Markus. Matius bilang ibunya, Yohanes dan Yakobus yang minta. Sedangkan Markus bilang Yakobus dan Yohanes yang minta. Yang benar yang mana? Saya perlu jelaskan begini saudara. Bahwa Matius itu adalah saksi mata, murid Yesus langsung. Jadi dia tahu yang minta itu ibunya. Tetapi Markus itu bukan saksi mata. Markus adalah seorang penulis yang masih muda pada zaman itu, yang menulis atas dasar sumber beritanya adalah Petrus. Sehingga para penafsir Alkitab seringkali berkata bahwa Injil Markus bisa juga disebut Injil Petrus yang dicatat oleh Markus. Nah, jadi tentu ada persepsi di dalam diri Petrus ketika memberikan petunjuk apa yang harus ditulis oleh Markus. Tulis Markus. Walaupun yang maju ibunya, otaknya biang keladinya itu anaknya. Yang pengen itu bukan mamanya, anaknya. Lalu supaya berhasil nggak ditolak oleh Yesus, nepotisme itu dimajuin bibinya. Ponakan, Yesus mesti denger ya sama bibi ya. Ini kan saudara kamu nih, dudukan kiri dan kanan. Marah semua murid yang lain. Dan saya rasa yang paling marah adalah Simon Petrus. Kenapa marah? Kan 3 serangkai. Yakobus, Yohanes, Petrus. Lah kalau 2 sudah di kiri kanan, dia di mana? Di belakang kan saudara. Petrus bilang kurang ngajar nih orang. Egois banget. Dia juga iri karena dia mau duduk di sebelah kiri kanan, saudara-saudara ya. Dan orang kan sekarang juga selalu ingin doanya kan selalu ingin duduk di sisi kiri dan kanan. Kiranya diterima di sisi Tuhan. Oh udah berapa miliar orang mati, saudara, sisinya udah banyak banget sebetulnya. Nah kadang inilah sifat kita, egois, mementingkan diri sendiri. Pusatnya adalah aku. Doa-doa kita adalah supaya kita yang mendapatkan berkat. Berkati rumah saya, keluarga saya, istri saya, anak saya, mobil saya, ayam saya, kucing saya. Padahal pusat Injil adalah Kristus. Pusat alam semesta adalah Kristus. Kita ini bukan pusatnya, kita bukan center. Christ is the center. Sehingga sebetulnya kita ini harus bilang, apa sih, bukan bilang gini, apa sih untungnya saya jadi pengikut Yesus? Tapi kita mesti bilang, apakah hidup saya menguntungkan kerajaan sorga atau tidak? Siapa yang beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat? Boleh angkat tangan? Haleluya, kita beruntung memiliki Yesus. Tapi pertanyaan yang lebih penting, kira-kira Yesus untung gak ya punya anak model saudara? Apakah sorga dirugikan karena kehidupanmu, karena sifat kita yang egois, yang menganggap diri lebih hebat, lebih layak dibandingkan dengan yang lain? Kalau gak percaya, coba gini ya, kalau saudara foto sama teman-temanmu, 10 orang, ceklek, jadi nih fotonya. Yang saudara cari di foto itu siapa?
Wajah siapa? Diri sendiri. Foto sama pendeta, begitu selesai, yang dilihat wajah pendeta atau bukan? Bukan, wajah diri sendiri. Kalau 10 orang udah difoto, lalu mau di-upload, saudara perhatikan, jangan, saya lagi merem. Di fotonya 2 kali, satu saudara merem, satu lagi temenmu yang merem. Yang di-upload yang mana? Pasti temenmu yang merem. Karena memang kita itu egois, dasar manusia itu, saudara. Yang ketawa itu pengalaman pribadi itu ya, pasti udah tahu lah yang gitu-gitu. Anak kecil aja bisa egois. Seorang anak pulang dari sekolah, dia doa begini kenceng-kenceng di kamarnya, Tuhan ubahlah supaya Cirebon menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Mamanya tanya, kenapa kamu doa seperti itu? Apa karena kamu suka makanan khas Cirebon, tahu gejrot, yang dalam bahasa Inggris smackdown tofu? Dia bilang, bukan mama, tadi saya ada ulangan apa ibu kota provinsi Jawa Barat. Mestinya kan Bandung, saya salah tulis Cirebon. Jadi ubahlah Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Egois banget. Anak masih kecil begitu. Kalau udah agak gedean gimana? Sama. Seorang naik sepeda motor masuk ke jalan verboden padahal. Tapi biasanya juga gak ada pemeriksaan, gak ada polisi. Maju aja dia, set. Ada polisi ternyata hari itu di ujung sana. Nggak sempat balik, doalah dia. Dan apa yang dia doakan? Tuhan butakan mata polisi itu. Lah pendeta itu doa puasa mencelikan mata orang buta, ini membutakan orang celik, saudara. Egois adalah sifat manusia lama kita yang harus disalibkan, diproses. Supaya kita bisa mengutamakan Tuhan, orang lain, dan bukan hanya diri kita sendiri. Ini Yohanes ini muridnya Tuhan tapi egois. Kok mirip kita ya? Udah jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan lagi egois tapi. Yang kedua, bukan cuma egois, Yohanes itu eksklusif orangnya. Rasanya beda sama yang lain, gak mau disamakan. Karena dalam Lukas 9 ayat 49 sampai 50 dikatakan demikian. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Jadi ada orang ngusir setan dalam nama Yesus. Yohanes lihat, kamu kan bukan 12 murid, kok bisa ngusir-ngusir setan dalam nama Yesus? Nama Yesus itu sudah dipatenkan, ada copyrightnya, enak aja pakai nama-nama Yesus. Kaget tuh orang, saudara, nggak berani lagi pelayanan. Laporlah dia sama gurunya, bos, ada yang pakai nama mengusir setan. Tuhan bilang biarin aja, yang penting setannya keluar, orangnya bertobat. Siapa yang tidak menentang kamu, dia bersama-sama dengan kamu. Tapi kenapa Yohanes punya pemikiran untuk mencegah orang itu? Karena bukan dari kelompoknya, dia merasa eksklusif, elite group. Kepada jemaat Korintus, Paulus pernah menegur mereka karena terpecah-pecah, terkotak-kotak, ada geng-gengan, ada klub-kluban, saudara. Oh, saya kelompok Apolos, saya kelompok Paulus, saya kelompok Kefas. Apakah tubuh Kristus terpecah-pecah? Seharusnya kita memandang bahwa tiap orang itu punya panggilan dan kelebihan masing-masing, dan kalau tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, cara pelayanannya bisa beda, tapi asal nama Tuhan ditinggikan, nggak jadi masalah. Gereja Protestan, kalau kebaktian nggak suka tepuk-tepuk tangan, tenang, kusuk, syahdu, kan ada bagusnya juga, saudara. Nggak usah kita saling menghakimi. Kebaktian apa kekuburan itu? Kok tenang-tenang amat? Datang ke gereja wajah suram, dengar khotbah wajah muram, pulang kebaktian tampang seram. Lalu kita juga dikatain sama mereka, itu orang Pentakosta kalau nyanyi pakai tepuk-tepuk tangan, itu Roh Kudus seperti burung merpati, ditepokin terbang dia.
Loh saudara, mestinya kita itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara bisa punya beberapa orang anak. Kalau saudara bawa makanan dari luar, ada yang ekspresif, hore, dapat nasi goreng. Yang lain, oh terima kasih Mi ya, nanti saya makan. Apa saudara bilang, wah ini yang antusias ini berkatnya lebih hebat. Tiap orang kan punya pembawaan yang lain-lain. Dan bapak atau ibu mesti sayang sama semua anaknya kan. Walaupun mungkin ekspresinya berbeda-beda. Mari kita tidak pernah merasa diri paling eksklusif. Gereja saya paling hebat, pengajaran saya paling benar. Yang lain salah semua, saya dengar langsung dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyatakan seluruh kebenarannya kepada salah satu aliran. Tetapi menyatakan kebenarannya kepada tubuh Kristus yang berbeda-beda. Supaya kita semua menjadi satu. Yang ketiga, Yohanes ini bukan hanya egois, eksklusif, ada yang lain, emosional saudara. Lihat Lukas 9 ayat 54-56 dikatakan demikian ya. Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Kemudian dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Jadi mereka itu lagi jalan saudara menuju Yerusalem, mampir ke Samaria. Orang Samaria senang menyambut Yesus dan murid-muridnya. Karena orang Samaria kan pernah bertobat gara-gara mendengar kesaksian wanita Samaria di perigi Yakub itu. Yesus datang lagi, seneng dong. Tapi ketika mereka tanya, mau kemana? Oh, kami cuma mampir aja sebentar. Kami mau ke Yerusalem. Mereka nggak suka. Karena orang Samaria itu musuhan sama orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kalau kamu mau ke sini aja. Terus pulang ke Galilea. Nggak usah ke Yerusalem. Itu kan yang suka jelek-jelekin kita. Kalau kamu mau ke sana, udah kami tolak. Marah Yohanes sama Yakobus. Dan dia minta izin. Guru, apa kami minta api turun dari sorga membakar kota ini? Wih, Rasul kasih murid Yesus bisa kejam gitu saudara. Samaria, lautan api. Itu yang mereka harapkan. Mungkin mereka terinspirasi oleh kisah Bandung, lautan api. Walaupun Bandungnya belakangan saudara. Yesus menegur mereka. Kata menegur yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama ketika Yesus menegur orang yang kerasukan setan. Menegur setan dari seseorang. Ditegur seperti dia mengusir setan. Karena apa? Ada spirit yang berbeda. Yang aku gak suka. Muridnya Yesus gak seperti itu. Tapi mereka adalah orang yang emosional, gampang marah. Makanya di dalam Markus 3 ayat 17. Yesus pernah menggelari Yakobus dan Yohanes ini sebagai Boanerges. Artinya anak guru. Tahu guru? Petir, halilintar, geledek. Istri cerewet, duar. Suami pelit, duar. Anak malas, duar. Di rumah itu tiap hari perang petir, duar. Duar, Gundala, putra petir. Begitu saudara. Kenapa? Karena itu emosional, sumbu pendek. Kira-kira ada nggak orang Kristen murid Yesus temperamental seperti ini? Tidak punya kasih, mudah marah, nggak sabar. Kita harus sadar itu sifat yang merugikan, yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Satu kali ada seorang bos besar ingin melakukan inspeksi mendadak karena dia punya beberapa pabrik, beberapa kantor. Jadi dia kunjungi satu tempat. Dia turun di pintu gerbang dari mobilnya, dia pakai topi, dia jalan pelan-pelan lewat bagian belakang dari kantornya, lalu dia ngintip saudara di kaca. Ternyata orang-orangnya rajin, lagi ngetik di komputer dan sebagainya. Wah, dia pikir bagus nih anak buah saya, walaupun saya jarang kontrol tapi mereka bekerja rajin. Begitu dia lewat pintu depan mau masuk, dia lihat ada satu orang duduk di depan sambil ngerokok santai-santai di jam kerja.
Marah dia. Kamu, orang lain kerja males-malesan kamu. Gaji kamu berapa? Pak, maaf, gaji kamu berapa? Ya penghasilan saya mungkin 3 jutaan lah sebulan. Oke, dia keluarkan dari tasnya. Nih 9 juta. Gaji kamu 3 bulan. Bawa pulang, ku pecat kau. Aku gak mau punya pegawai malas kayak kamu. Oh iya, maaf Pak, maaf. Lari itu orang. Masuklah dia ke dalam kantor. Dia bilang, Anda jangan malas ya, aku bisa pecat seperti yang di depan itu. Saya mau tanya, dia dari divisi mana? Kok dia bisa ngerokok di depan santai? Semua diem. Tiba-tiba ada yang bilang, maaf bos, dia bukan pegawai sini. Dia tukang es cendol. Tadi ada yang beli tuh, gelasnya belum dipulangin, jadi dia nunggu. Hah, tukang es cendol, 9 juta amblas, saudara sekalian. Karena apa? Karena nggak sabar. Karena itu mari kita belajar jadi orang yang tidak gampang emosional. Harus tahu duduk persoalannya dulu. Jangan kemudian kita marah-marah, ngamuk-ngamuk. Seorang anak pulang dari sekolah, pas waktu pembagian rapot, mana rapot kamu? Langsung bapaknya ambil, begitu dilihat merah semuanya. Waduh, marah dia, anak kurang ajar, nggak tahu diri. Dari kecil udah digedein, dari gede nggak bisa dikecilin lagi, bikin malu. Pak sabar, saya bisa jelaskan. Nggak perlu dijelaskan, Papa udah lihat sendiri. Hitam di atas putih, apalagi ini merah di atas putih, apalagi alasan kamu. Pak sabar, itu bukan rapot saya. Rapot saya yang ini, dia keluarkan. Dan begitu dilihat 9, 8 biru semua. Nama dilihat, nama anaknya. Oh ternyata bagus ya. Kalau begitu anak bodoh siapa yang kamu bawa rapotnya tadi ha? Loh itu kan rapot Papa dulu waktu kecil. Saya temukan di bawah kolong ranjang. Kita kalau emosi kadang-kadang harus sadar loh. Mungkin kita yang keliru saudara. Ini kan sifat yang merugikan bukan hanya orang lain. Tapi merugikan kita. Karena itu belajar sabar. Jangan gampang emosi. Tapi ingat walaupun kelihatannya sabar jangan nikam dari belakang. Karena ada orangnya, iya, enggih ndoro, tapi nikam dari belakang. Ini kata teman saya ya orang Jogja. Minta maaf ini kalau ada yang kesinggung. Ini cerita contoh. Pak katanya kalau orang di Jawa itu kan pakai blangkon. Nah blangkon itu depannya lurus, belakangnya ada yang begini. Begitu ya. Jadi kalau orang Batak tersinggung, apa lo? Langsung frontal. Kalau orang Jawa, iya, enggih. Tapi keris di belakang, saudara sekalian. Ini belangkon begini, saudara. Nah, Tuhan mau kita luar dalam sama. Ya, jadi ketika kita ngomong baik-baik ya kita tidak ada niat untuk menipu orang. Pernah dengar cerita satu kali ada seorang suami ditanya sama teman kantornya. Teman kantornya laki-laki ngomong gini, gua heran sama lu. Bini lu itu aduh sifatnya minta ampun, kok kamu sabar banget sama dia, gak pernah marahin. Ada ceritanya. Gimana ceritanya? Waktu kita baru nikah, istri saya tuh beli kucing, pelihara kucing baru. Begitu dikasih makan, dicakar tangannya. Istri saya sabar loh. Dia cuma bilang 1. Besoknya dikasih makan lagi, dicakar lagi. Dia gak marah, sabar. Dia bilang 2. Besoknya dikasih makan lagi, dicakar lagi untuk ketiga kalinya. Dia juga sabar, dia cuma bilang 3. Malah dia ke dapur, bikin makanan lain yang lebih enak dan banyak. Disodorin ke kucing, kucing makan dengan lahap. Tiba-tiba kelepek, mati. Rupanya diracun. Saya kan shock, kaget. Wih, pembunuh berdarah dingin nih. Bini gue nih, wah dimarah-marah tuh istrinya. Istrinya diam, tiba-tiba dia ngomong 1 katanya. Sejak itu saya nggak berani marah sama istri saya katanya. Bapak-bapak, kalau istrimu udah diam, nggak marah, sabar. Tapi udah bilang 1, banyak doa puasa ya. Jangan-jangan hal yang buruk terjadi karena udah ngempet begitu. Nah Tuhan mau kita bukan cuma nahan emosi yang
Tidak terkendali, tapi benar-benar mengalami perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Saya melihat ada beberapa kunci perubahan hidup Yohanes yang juga kita harus alami. Pertama, apa yang membuat Yohanes berubah? Kelahiran baru. Orang kalau lahir baru karena dia bertobat dari dosa dan menerima Yesus, hidupnya akan diubah oleh Tuhan. Yohanes adalah orang yang mencatat perubahan dalam diri Nikodemus. Perubahan yang terjadi dalam diri wanita Samaria. Dan waktu dia mencatat, dia mendengar bagaimana Yesus menjelaskan kepadanya. Dia sadar, iya ya, seburuk apapun masa lalu seseorang, ketika orang ketemu dengan Yesus, masa depannya menjadi indah. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tapi kita bisa merubah sejarah masa depan kita ketika kita mulai titik baliknya, kelahiran baru di dalam Yesus. Alkitab berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sifat-sifat lama mesti dibuang. Jangan bilang, saya dari sononya udah begini, mau apa? Loh, sono sebelah mana? Kan dalam Kristus sudah berubah menjadi baru. Lihat 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Orang kalau belum lahir baru, hawa nafsu itu ada dalam dirinya. Kalau dia sudah bertobat lahir baru, bukan hawa nafsu, kodrat ilahi. Berjalan dalam kebenaran, kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara menjadi orang yang ke gereja belum tentu mengalami kelahiran baru. Tapi hari ini bukalah hatimu, bertobat dari segala dosamu. Jadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Supaya hati kita dirubah 180 derajat oleh Kristus. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang rindu menjadi ciptaan baru dalam Yesus? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan bersama, saya ciptaan baru dalam Kristus. 2, 3. Saya ciptaan baru dalam Kristus. Saudara yang melihat lewat YouTube, ketik juga, saya ciptaan baru dalam Kristus. Sekali lagi, saya ciptaan baru dalam Kristus. Kelahiran baru itu mengubah hidup kita secara radikal. Yang kedua, keintiman dengan Yesus itu mengubah hidup kita secara radikal. Kalau saudara membaca Alkitab, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 Injil pertama disebut sinoptik, artinya sama. Karena cara pandangnya sama, lebih banyak menulis tentang mujizat Yesus, karya Yesus, pekerjaan Yesus. Yohanes tidak digolongkan sebagai Injil sinoptik karena berbeda. Apa bedanya? Kalau lain mencatat perbuatan Yesus, karya Yesus, Yohanes mencatat perkataan-perkataan Yesus. Pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria, pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, itu hanya Injil Yohanes yang mencatat. Dan Yohanes tidak mencatat kelemahan-kelemahan dirinya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang saya ambil dari Matius, dari Markus dan sebagainya tentang kelemahan daripada Yohanes, dia nggak nulis tentang dirinya, saudara. Teman-temannya yang nulis. Karena kita biasanya suka punya blind spot, satu sisi buta yang kita tidak bisa lihat dan orang lain yang bisa lihat kita. Dan orang lain yang bisa menunjukkannya. Nah saudara, jadi Yohanes itu adalah murid yang lebih sering mencatat perkataan Yesus. Karena dia selalu duduk dan mendengar apa yang Yesus sampaikan. Dan ketika engkau mengizinkan firman Tuhan terus datang dalam hidup kita, itu akan mengubah pola pikir. Itu akan mengubah hidup kita. Setiap hari hiduplah dalam doa. Setiap hari hiduplah dalam pembacaan firman. Kita akan diubah dalam hadiratnya. Yang benar yang mana? Saya harus hidup benar dulu baru masuk hadirat Tuhan? Atau saya harus hidup dalam hadirat Tuhan, maka hidup saya yang gak benar jadi benar? Apa kunci masuk hadirat Tuhan? Bukan hidup benar. Kunci masuk hadirat Tuhan adalah darah Yesus, kata Alkitab. Darah Yesus yang melayakkan kita untuk masuk di dalam hadirat Allah. Karena itu kalau kita berdosa, minta darahnya menyucikan kita.
dan selalu berada di hadirat Tuhan. Walaupun kau masih punya kekurangan, selalu hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Ia membersihkan, firman menyucikan, firman menguduskan. Setiap hari saya ada program doa pagi di YouTube GBI Battle. Jam 5 sampai setengah 6, cuma 30 menit saudara. Ada pujian, ada firman Tuhan. Saya bahas Injil Yohanes. Ya, setiap ayat eksposisi, menggali, karena ayat firman itu ternyata punya kedalaman. Ada banyak mutiara yang berharga. Ini sudah sebulan lebih, baru Yohanes pasal 2 saudara. Karena apa? Itu firman ketika digali luar biasa. Dan firman mengubah hidup kita menjadi baru. Saya dorong saudara untuk tiap pagi jam 5. Saudara buka klik YouTube GBI Battle sampai setengah 6. Kecuali hari Sabtu mulainya jam 6. Hari Senin sampai Jumat jam 5 saudara. Doa, firman, pujian, penyembahan itu bisa mengubah kita di dalam hadiratnya. Dan doa membuat kita bisa mengalami pembentukan karakter dalam kehidupan ini menjadi lebih lembut. Alkitab berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Apa itu kasih, sukacita, damai sejahtera? Karakter yang baik bukan? Dan bagaimana ini dihasilkan? Merupakan buah roh. Ketika kita hidup dekat dengan Roh Kudus, karakter kita disucikan, dibersihkan oleh Tuhan. Kalau saudara bawaannya hari-hari ini berantem aja, ribut aja. Bahkan mungkin sebelum kebaktian ini, saudara tadi di mobil berantem. Atau di rumah saudara berantem. Begitu mau masuk gereja berantem. Begitu mau naik eskalator, saya bilang gencatan senjata. Nanti setelah kebaktian kita lanjutkan lagi. Saudara-saudara, kalau engkau ngalami itu hari-hari ini, itu cirinya apa? Saudara gak dekat sama Tuhan. Sebab waktu engkau doa nyembah, istri haleluya, ku menyembahmu, haleluya. Makanya nyembah Tuhan, setel kaset lagu rohani. Itu atmosfernya berubah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Back soundnya itu saudara lagi rame, kan gak cocok saudara sekalian. Kasih pasti murah hati. Jadi pilihan kita cuma dua, matiin itu lagunya atau berhenti dari pertengkarannya. Oh, pujian penyembahan itu luar biasa. Lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi saya punya masalah berat, Pak. Justru nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Masalahku parah, Pak. Nyanyi lebih keras. Karena saudara akan sadar waktu kau nyanyi, suaramu lebih parah dari masalahmu. Jadi ada sedikit penghiburan, saudara-saudara. Kita ini akan diubah di dalam hadirat Tuhan. Ada seorang bapak, hidup sederhana, kadang-kadang telat, kasih uang belanja sama istri, uang sekolah kepada anak, sampai anaknya kesel. Dia bilang, papa itu rajin ke gereja, suka doa, dapat apa sih dari Tuhan? Doa itu dapat apa? Bapaknya bilang, nak, kalau papa doa bukan untuk mendapat apa-apa. Justru kalau papa doa, bapak banyak kehilangan. Kehilangan apa, Pak? Kekhawatiran bapak menjadi hilang. Kekecewaan bapak menjadi hilang. Kemarahan bapak menjadi hilang. Saudara, doa bukan hanya minta berkat, uang, rumah gede. Tuhan hilangkan sifat buruk dalam hidupku. Dan itu terjadi pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Keintiman dengan Tuhan mengubah hidup. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang mengubah hidup Yohanes dan kita? Ada 3K. Kelahiran baru, keintiman dengan Yesus. Dan yang ketiga, keteladanan Yesus. Keteladanan Yesus sebagai panutan, itu membuat hidup kita berubah. Lihat,
Yohanes yang begitu egois, yang begitu eksklusif, yang begitu emosional. Ketika lihat Yesus melayani, gak ada yang mau mencuci kaki, karena itu pekerjaan seorang budak. Atau kalau bukan budak, salah satu di antara mereka yang paling muda. Yang paling muda kan Yohanes. Mestinya Yohanes yang cuci kaki. Gak mau dia. Saya memang murid Tuhan, tapi murid yang besar. Saya memang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang besar. Gak ada hamba Tuhan yang besar itu. Kita adalah hamba kecil dari Tuhan yang besar. Tuhannya yang besar. Yesus ambil baskom, dia cuci kaki murid-muridnya. Aku memberi teladan kepada kamu. Siapa ingin menjadi terkemuka, layani yang lain. Nangis itu Yohanes. Hancur hatinya. Petrus yang keras saja. Aduh, gemetar. Masa Tuhan yang mencuci kaki aku? Keteladanan Yesus kalau kita baca dalam firman-Nya itu luar biasa. Dia pelayan yang rendah hati, membasuh kaki, tidak sombong. Apa sih yang kita banggakan? Saudara punya uang banyak, rumah gede. Kita itu cuma debu tanah, kita hanya menerima anugerah Tuhan. Saudara, pelayanan, jangan anggap diri kita hebat. Kita orang biasa dari Tuhan yang luar biasa. Kita ini dulos, budak, hamba. Gak usah pikir fasilitas apa dan sebagainya. Orang mesti memperlakukan saya dengan ini. Biasa aja. Kita budak kok, kita bukan selebriti. Kita bukan pesohor, kita hamba. Teladan kita Tuhan Yesus. Biar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yesus penuh kasih dan pengampunan. Waktu orang teriak, salibkan dia, Yesus berkata, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nangis ini Yohanes di bawah kaki salib tuh. Aku kesinggung sama orang Samaria aja, aku akan bumi hanguskan itu Samaria. Yesus dimaki-maki, ditelanjangi, disalibkan. Dia malah mengampuni. Aduh, kok beda banget sifat saya dari sifat Yesus. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau mengerti tentang Dia dari firman-Nya, kita akan tertunduk malu. Kita tidak akan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Aku belum apa-apa dibandingkan dengan Yesus. Ada yang bilang gini, saya sama Tuhan Yesus itu sudah beda dikit. Maksudnya gimana? Yesus sedikit-sedikit berdoa, saya sedikit berdoa. Yesus sedikit makan, saya sedikit-dikit makan. Yesus sedikit-sedikit menolong orang, saya sedikit menolong orang. Beda dikit katanya. Apa itu beda dikit dalam hidup kita? Ayo kita belajar dari Yesus. Yohanes akhirnya menjadi rasul kasih. Dari orang berangasan jadi rasul kasih. Dia yang nuliskan, God is love, Allah adalah kasih. Anak-anakku hendaklah kamu saling mengasihi. Itu pesannya sampai dia mati. Setelah dia tua, hanya itu yang dia sampaikan. Kenapa? Keteladanan Yesus. Dan yang ketiga, penderitaan rela ditanggung oleh Yesus demi menyelamatkan manusia. Penderitaan rela diterimanya demi keselamatan kita. Apa Yesus gak bisa terbang ke sorga pada waktu dia akan ditangkap oleh para prajurit? Sangat bisa. Dia bisa panggil berlaksa-laksa malaikat. Tapi kalau dia pulang ke sorga, terbang, kita mati semua masuk neraka. Apa yang menahan Yesus ada di kayu salib? Karena dia ingat saya dan saudara. Kalau dia naik ke salib, kalau dia naik ke sorga, kita akan terhilang selama-lamanya. Itu yang menahan. Yang menahan bukan prajurit Roma. Yang menahan bukan paku yang dipakukan. Yang menahan kasihnya. Yang rela berkorban bagi saya dan saudara. Kalau dia tidak rela mati untuk kita, kita semua mati, binasa. Saya dulu pikir kasih itu simbolnya adalah jantung hati, sarangeo. Sekarang saya sadar simbol kasih adalah cross, salib. Karena kasih bukan cuma feeling, perasaan, aku cinta padamu. Tapi kerelaan berkorban bahkan mati bagi orang yang kita cintai.
Dan ketika Yohanes melihat itu, hidupnya berubah. Makanya waktu dia dibuang di Pulau Patmos, dia nggak komplain. Jadi tahanan, memecahkan batu-batu karang, dia nggak komplain. Kenapa? Dia lihat Yesus gurunya. Begitu sabar, begitu kasih, rela menderita bagi orang lain. Dan dia sadar, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Hari ini siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku banyak kesalahan, kelemahan, sikap yang tidak baik. Kalau boleh saya anjurkan saudara hari ini, jangan doa minta mujizat, kesembuhan, berkat. Berdoa minta karakter yang buruk dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam sikap kita dicabut oleh Tuhan. Sehingga kita makin hari makin berkenan kepada Dia. Diproses menjadi lebih sabar, diproses menjadi lebih mudah mengampuni, diproses hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara semuanya. Di sini saya dari Komsel Yakobus. Kami berdiri sudah hampir 20 tahun. Dalam Komsel ini yang mana pertama kali Pak Rubin mengadakan Komsel, disuruh mengadakan Komsel, kami Komselnya sudah hampir 20 tahun saudara. Di sini di mana kesaksian-kesaksian sangat banyak dalam kesaksian pribadi masing-masing. Di mana dalam Komsel ini kita bisa mempunyai saudara yang baru. Bukan saudara dalam daging, dalam darah, tetapi saudara di dalam Kristus. Di sini kita bisa menemukan bagaimana waktu kita sendiri, waktu kita berputus asa, waktu kita merasa dijauhi oleh seseorang, merasa kita nggak punya apa-apa. Adanya Komsel ini membuat kita saling menghargai satu yang lain. Jadi kita tidak merasa sendiri saudara. Kita punya saudara yang untuk bisa kita sampaikan bagaimana masalah kita yang kita hadapi dalam hari ini. Atau ada kejadian-kejadian yang membuat kita sukacita dan duka cita juga ada. Jadi di sini kita harus bisa menerima saudara kita karena kita adalah berbeda latar belakang. Dengan adanya proses yang ada ini kita jadi terbuka saudara. Kita merasa tidak malu lagi, tidak canggung lagi. Kita merasa kalau satu orang gak hadir, kita merasa kehilangan. Nah teman-teman yang belum ikut Komsel, silakan mengikuti Komsel yang dekat dengan tempat saudara tinggal. Jadi jangan merasa kita masih sibuk. Adakan waktu untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengikuti Komsel. Mari datang di dalam Komsel. Mari datang juga di Komsel saya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom semua, kami dari Battle Teens dan Battle Youth mengajak kalian semua untuk mengikuti Youth and Teens Camp yang diadakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Puncak Kana, Cipanas. Kalian hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp275.000 untuk 3 hari dan 2 malam. So, segera daftar ya. See you!
Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, perkatakan amin. Bagi apa yang saya sampaikan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama,